Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, mau pakai bahasa Jerman. Hah? Bahasa apa? Bahasa Korea. Arah nih ya, udah masih hari. Karena Bapak 3 tahun di Korea, sehari-hari di rumah pakai bahasa Inggris, maka hari ini kita pakai bahasa Sunda. Nyambung ke? Ada yang tidak mengerti bahasa Sunda? Yo, jeceng, jeceng, terlacu, dah, campur aja ya, campur ya, campur. Kapayunan para alimil ulama di SMP Triasa, para juaman, para pejuang pendidikan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Triasa, yang kita senantiasa hormati beserta ibu bapak guru pendidik di sekolah ini. Kita doakan bersama semoga para pejuang pendidikan senantiasa Allah berikan rahmat, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelapangan rezeki, dan Allah panjangkan umurnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Terus kita doakan salah satu keberkahan seorang anak didik adalah senantiasa mendoakan ibu bapak gurunya. Catat, ulangi, catat. Maksud catat bukan catat gitu, diingat-ingat. Yang kita cari di dunia ini adalah keberkahan. Sekali lagi, keberkahan. Apapun yang kita cari, tentunya keberkahan. Why? Luasnya. Because. Kenapa keberkahan yang kita cari? Maaf, kata orang Jerman, bro di juru, bro di panto, ngalaya di tengah imah. Tuh, kata orang Jerman. Biasanya apa tuh? Biasanya apa? Sesehun, runta, kata ibu guru. Lubak libung kebon lobak tekalebo. Makanan banyak, rumah kayak astana. Hah? Istana. Tapi kalau di dalamnya tidak ada keberkahan, dijamin dalam kehidupannya tidak akan mendapat kemanfaatan, tidak akan mendapat kebahagiaan. Pun begitu, kita dapat ilmu, seberapapun banyaknya ilmu yang kita miliki, kalau tidak ada keberkahan di dalam ilmu itu, maka nol nilainya. Yakini tidak akan mendapat kebahagiaan dari ilmu itu, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Apa kunci keberkahan bagi kita sebagai anak didik? Yang pertama adalah senantiasa mendoakan ibu bapak guru. Suka mendoakan? Suka mendoakan?
baca doa untuk ibu pak guru pasti ngahulang. Minimal ya, minimal kita doakan semoga mereka ibu bapak guru diberikan oleh Allah kesehatan lahir, kesehatan batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mualamin pemirsa 3 menit simkuring di mana-mana, di mana pengawasan taralami 3 menit tinggal jamnya, barangkali tinggal jam 3 menit naja 2 jam ibu babau simkuring nyebatkan babau kantor ceramah di Cipulus di situ aya anu ibarat kadamu ku simkuring pemirsa eta ustad di mana nya menuju babau. Jadi ceramah teh babau seorang Cipulus mah di situ. Sok sanaos 3 jam, 2 jam, 4 jam, 6 jam. Ada penyakit. Kita semua khususnya orang Indonesia ketika menghadiri pengajian, apa itu penyakitnya? Barahok. Apa itu? Ulangi. Barahok. Apa itu barahok? Di mana bubar? Poho sakit tentu sakit tentos bubar po iya mah can bubar geus paraho ho urang buktikeun ke di tes ya awas anak-anak di tes kalebet ibu pak guru nah ditaros leres tuh guru-guru triasa paraho jeung anak-anakna ya soalnya 3 menit malam ini tenang 3 menit ayat tumpang bangsa tuh omong ayam mah 2 menit berarti di dalam kita memperingati Maulid Nabi tahun 1444 Hijriah ini pesan dari Bapak yang pertama tingkatkan mahabbatullah, yang kedua tingkatkan mahabbatur Rasul, yang ketiga tingkatkan mahabbatud din. Santai ya, catat ibu. Sekali lagi, pesan dari Maulid Nabi kali ini, mari kita tingkatkan yang pertama mahabbatullah, cinta kita kepada Allah. Yang kedua mahabbatur Rasul, cinta kita kepada baginda Rasul. Yang ketiga mahabbatud din, cinta kita tingkatkan terhadap agama kita. Al-Islamu yadu wala yudlak alaih, yaitu agama Islam. Itu materi yang akan disampaikan hari ini. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta agama Kalian cinta Allah, ibu bapak cinta Allah, cinta Rasul, ibu bapak cinta Rasul, cinta agama Islam. Kalau segala sesuatu diikuti dengan cinta, maaf kata anak muda, tai koto oge rasana hasilmu abis itu karaosan rasa coklat jadi ibu itu karaosan berarti paribasa ketika dulu bapak punya mantan pacar, sekarang sudah jadi istri. Bapak dulu pengalaman, bapak alhamdulillah, bapak mah pengalaman usia kalian mah belum tentu pengalaman usia bapak.
puas. Iya kan? Ketika bapak dikejar-kejar sama dulu mantan pacar, catat tuh rasa arti apa biliar, itu biliar. Apapun yang bapak miliki demi pacar, pasti diserahkan. Bapak tiap malam Jumat apel. Surah. Apa itu? Kan bersalawatan. Malam minggu mah pengajian, malam Jumat apel. Mantan pacar gaduh rai, Bu. Kesenangannya tahu bakso. Tiap malam Jumat bapak bekal bakso. Gaduh raka setete kesenangan anaknya eta jambu batu. Tiap hari Kamis bapak cari jambu batu, kesenangan si tete. Apapun yang dimiliki dasarnya cinta akan diberikan. Maaf kata anak muda sekarang, bahkan nyawa diberikan. Biliar. Betul tidak? Dasarnya apa? Dasarnya cinta. Ketika hujan kepanasan, ketika panas kedinginan, ngetes berarti masa tidur gitu ya, Pak. Tidak jadi persoalan. Why? Bicos. Muncul bapak teh why? Jawab bicos. Maaf ya, sedikit bahasa Inggris, sedikit maaf ya. Why? Karena dasarnya cinta. Jangankan yang sudah dimiliki, yang belum dimiliki punya cita-cita ingin diberikan kepada orang yang tercinta. Itu dalam kehidupan dunia. Bagaimana kalau kita dicintai Allah? What happened? Tadi dikatakan yang pertama pembahasan kita adalah cinta Allah. Apa manfaatnya kalau kita sudah mencintai Allah? Apapun nikmat, jangankan nikmat yang sudah Allah berikan, nikmat yang sudah Allah takdirkan tapi belum tiba, akan segera Allah berikan kepada kita kalau kita dicintai oleh Allah. Beda lagi kalau kita mendapatkan murka Allah. Jangankan nikmat yang belum ada, nikmat yang sudah ada Allah akan ambil sedikit. Lihat pembohongan massal kemarin ketika Lesti mengumumkan menarik tuntutan ibu-ibu
di abdi jamaah pangaosan nembe tah tulisan enjing-enjing kecewa Pak Ustadz dengan Lesti. Padahal naon hubungan anak, padahal naon hubungan anak, Pak. Lesti jeung pilihan kasusna, nah ibu-ibu cereng-cereng deui, hopek sacereng-cereng Lesti. Kecewa. Apa gimana? Quran surat Ali Imran ayat 31. Ya ibu-ibu mulai kali nyatet keringannya di TV warang nyatet ya teh. Duh, guru agama ya. Allah menyampaikan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Buktikan kalau kita mencintai Allah, syarat terutama adalah fattabi'uni. Hai Rasul, kata Allah, kul, katakan oleh kamu Rasul, in kuntum tuhibbunallah, kalau orang mencintai Allah, fattabi'uni, syaratnya satu, harus mengikuti baginda Nabi. Bohong kita mencintai Allah kalau kita tidak mengikuti apa yang dibawa atau ajaran baginda Nabi. Ini Quran nih. Quran surat ayat. Apa keuntungan kita mengikuti baginda Nabi? Keuntungannya ada dua, kata Allah dalam kelanjutan ayat itu, yuhibbukumullah. Dengan kita mengikuti baginda Nabi, ajaran Nabi, sunnah Nabi, ketauladan Nabi, yang pertama keuntungan manfaat buat kita, yuhibbukumullah, kita akan dicintai oleh Allah. Pan tadi ya, kita itu ngaku cinta kepada Allah. Buktikan, bohong pengakuan cinta kita kepada Allah kalau tidak diikuti dengan mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Nabi. Kalau kita sudah mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Nabi, keuntungannya dua. Satu, kita akan dicintai oleh Allah. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memberikan ampunan, Allah akan memberikan yaitu hampurana atas segala dosa-dosa kita. Nih ya, ini yang pertama, poin yang pertama. Jadi bukti cinta kita kepada Allah dengan mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Nabi. Hari ini kita berkumpul tiada lain dalam rangka takziman wa takriman, mengagungkan, memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan Bapak, jawab sama kalian, apakah kegiatan hari ini dicontohkan oleh baginda Nabi? Peringatan Maulid Nabi dicontohkan oleh baginda Nabi? Tadi iya, sekarang tidak. Mana yang benar? Sekali lagi, apakah kegiatan hari ini tuh disepadu peringatan Maulid? Apakah kegiatan peringatan Maulid Nabi dicontohkan oleh baginda Nabi? Dicontohkan tidak, Bu? Teteh-teteh masih ini. Teteh-teteh yang cantik, bujangan. Dicontohkan tidak kegiatan hari ini? Tidak.
kita bukti cinta kepada Allah, syaratnya harus mengikuti ajaran Nabi. Sedangkan kita berkumpul hari ini memperingati Maulid Nabi, satu ajaran yang tidak dicontohkan oleh baginda Nabi. Kumaha tuh? Di dalam agama dijelaskan sesuatu perkara, sesuatu kegiatan yang tidak dicontohkan oleh baginda Nabi disebut bid'ah. Apa itu bid'ah? Ibadah, kegiatan yang tidak dicontohkan oleh baginda Nabi. Sedangkan kata Nabi, kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Setiap apa perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu adalah bid'ah. Sedangkan bid'ah itu adalah sesat. Setiap yang sesat tempatnya tunggu nanti di yaumil jazaa adalah neraka. Bolak-balik pengajian, bolak-balik. Kita cinta kepada Allah. Kita cinta kepada Allah. Syaratnya cinta kepada Allah adalah mengikuti Nabi, mengikuti ajaran Nabi. Pertanyaan, apakah kegiatan hari ini ajaran Nabi? Ya ngaji, amela lieur. Lamun ngaji teu lieur, lain ngaji. Jadi ngaji mah kudu lieur. Kan kita teh ya pengen dicintai oleh Allah dengan mengikuti ajaran Nabi, tapi kegiatan hari ini kayaknya bertolak belakang dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Pak, ini kegiatan bid'ah, tidak dicontohkan oleh baginda Rasul. Tenang ya, tenang. Ulama membagi dua. Bid'ah ada dua. Satu ada bid'ah hasanah, yang kedua ada bid'ah dolalah. Ya, ulangi. Jadi bid'ah itu terbagi dua. Ada bid'ah, ada bid'ah. Apa itu bid'ah hasanah? Satu perbuatan walaupun tidak dicontohkan oleh baginda Nabi, tapi perbuatan itu akan mendapatkan yaitu nilai ibadah. Itu bid'ah hasanah. Pengen kegiatan yang tidak dicontohkan hari ini oleh Nabi menjadi nilai ibadah? Pengen? Bapak ibu pengen? Teteh pengen? Harus memenuhi syarat apapun kegiatannya. Contoh, kalau di bapak ada yang meninggal 1 malam, 2 malam sampai 7 malam ada kumpulan pengajian, baca yasin, baca tahlil dan sebagainya. Istilah kita disebut tahlilan. Ada contohnya enggak Bu tahlilan? Tidak ada. Itu bid'ah. Kemudian ya ada bayi lahir, kita bacakan maulid. Baik kita berjanji maulid tiba dan sebagainya, mahalul qiyam. Kemudian kita berkumpul, makan-makan dan sebagainya. Bahasa Arab, selamat datang, marhaba. Istilah orang Sunda, marhabaan. Dicontohkan tidak itu? Tidak. Bid'ah. Nah, agar kegiatan hari ini mempunyai nilai ibadah,
agar bid'ah sekarang menjadi bid'ah hasanah, satu syaratnya luruskan niat. Jadi segala perbuatan, apapun kegiatan, walaupun tidak dicontohkan oleh baginda Rasul, asal ada 3 perkara, asal ada 3 syarat, insya Allah kegiatan itu akan membawa nilai ibadah. 1 syaratnya luruskan niat. Ya, apa niat kita sekarang berkumpul? Apa niat kita sekarang berkumpul? Wa ma umiru illa liya'budu mukhlisina lahu. Kita diperintahkan oleh Allah di dalam beragama, di dalam berbuat sesuatu harus ikhlas. Nah, niatkan. Yang pertama kita adalah mencari keridhaan Allah. Ya. Jadi innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu tergantung kepada niat. Kamin amalin yatasawwaru amalan dunia fayasiru amalan akhirah bi husnin niat. Wa kamin amalin yatasawwaru amalan akhirah fayasiru amalan dunia bi su'in niat. Kadang-kadang perbuatan akhirat, perbuatan yang diperintahkan oleh Allah yang harusnya mempunyai nilai ibadah, tapi nol, tidak ada nilai ibadah sama sekali di depan Allah. Kenapa? Why? Because. Kenapa tidak boleh punya nilai ibadah? Karena tidak baik niatnya. Sebaliknya, perbuatan walaupun tidak dalam Al-Quran ada perintah Allah, tidak dalam hadis ada perintah Nabi, perbuatan di kehidupan ini walaupun tidak ada perintahnya, kalau baik niatnya, yakinkan itu akan mempunyai nilai ibadah. Kerja bakti ada perintah dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, kerja bakti. Ayat Hah? Kerja bakti ayat itu kerja bakti, perbuatan akhirat, perbuatan dunia. Ulangi, kerja bakti, perbuatan akhirat, perbuatan dunia. Yakinkan, walaupun itu perbuatan dunia, tidak ada dalam Quran, tidak dalam hadis, ya Nabi sampaikan, kalau niatnya bagus, itu kerja bakti akan mempunyai nilai ibadah. Bapak punya moto, buat apa teori kalau tanpa praktek? Ya oleh-oleh di Bapak. Buat apa teori kalau tanpa praktek? Islam mengajarkan anadopatu minal, kebersihan sebagian dari, tapi pada kenyataannya nol. Kenapa? Cuma tahu teori tanpa praktek. Oleh-oleh di Bapak, 1, tanamkan dalam diri kita TPS buat triasa nih. TPS apa itu teh? Yuk kita buktikan. Kita jangan cuma omong doang, tahu teo tanpa masalah kebersihan nih. Masalah kebersihan, yakinkan
TPS. T. Apa itu T? Tahan buang sampah sembarangan. Kalian makan. Ketika mau buang sampah sembarangan, tahan. Tahan. Siap? Siap? T. Apa itu T? Tahan buang sampah sembarangan. P. Apa itu P? Pungut sampah bila melihat. Ini ada sampah, ya. Kalian lihat sampah, pungut. Jangan merasa hina. Bapak kepala sekolah, ibu bapak guru, bahkan sekelas habaib zuriat Nabi, jangan merasa hina memungut sampah. Ketika ada sampah, bapak seorang guru, kemudian bapak menunduk mengambil sampah, apakah otomatis bapak jadi siswa? Tetap wajib guru. Bapak kepala sekolah, ada sampah, kemudian ngambil sampah, apakah langsung dipecat dari kepala sekolah? Tidak. Ya, siap, siap. Apa P? Pungut. Simpan sampah pada tempatnya. Ya, ini oleh-oleh sedikit. Jadi jangan cuma omdo teori, ya. Itu perbuatan walaupun tidak dicontohkan oleh baginda Rasul, tapi akan mempunyai nilai ibadah apabila syaratnya pertama dipenuhi. Luruskan niat. Rukun niat ada 4. Sholat kita ada niatnya, puasa ada niatnya, sedekah, zakat ada niatnya, ibadah haji umroh ada niatnya. Maaf, apapun ibadah kalau tidak memenuhi 4 syarat dari niat ini, maka batal itu perbuatan, tidak akan mendapat nilai di depan Allah. Makanya banyak nanti kata Allah, fawailul lil musallin, celaka. Padahal orang itu sudah sholat tapi tetap diancam oleh Allah celaka. Alladzina hum syahur. Di sana para ulama ada yang mengomentari dalam tafsirnya, bisa jadi karena tidak benar niatnya. Jadi niat itu suatu rukun dari suatu perbuatan. Rukun sholat ada berapa? Teteh neng kaset beli. Rukun sholat ada berapa? Ada berapa? Ada yang 13, betul. Ada yang 17, benar. Ya. Kalau yang 13 itu pendapat tidak memasukkan tumaninah. Kalau yang 17 pendapat itu dimasukkan dalam rukun salat tumaninah. Yang pertama, rukun salat apa? Apa? Niat. Bagaimana kalau tidak niat? Tidak sah. Berarti niat itu satu perkara yang sangat pentingnya. Pun begitu kegiatan hari ini, agar mendapat nilai ibadah di depan Allah, mari kita luruskan niat. Sedangkan rukun niat ada 4. Minallah, sok ikuti. Ilallah, alallah, billah. Rukun niat ada 4. Minallah, alallah, ilallah, billah. Salat kita kalau tidak ada minallah, alallah,
illallah. Bila gak ada nilainya Pak, gak ada nilainya Bu di depan Allah. Mari kita buktikan nanti di akhirat. Banyak orang yang membawa sholatnya, membawa puasanya, membawa zakatnya, tapi nol, tidak ada pahala, tidak ada ganjaran. Bisa jadi karena tidak benar niatnya. Jadi rukun niat ada berapa? 4. Yang pertama, minallah. Apa? Niatkan hari ini kegiatan kita karena apa? Karena apa? Melaksanakan perintah Allah. Emang kegiatan hari ini perintah Allah kan tadi. Kalau kita cinta kepada Allah, kita buktikan dengan mengikuti baginda Nabi. Mau kita mengikuti baginda Nabi bagaimana kalau kita tidak tahu siapa Nabi? Cinta baginda Nabi. Kalian cinta Nabi? Kenal dengan Nabi? Sudah bertemu dengan Nabi? Biasanya seseorang mengatakan cinta kalau kenal, kalau lihat. Jadi niat yang pertama apa hari ini? Melaksanakan perintah. Perintah ini perintah Allah. Ya. Yang kedua, minallah alallah ilallah billah. Yang kedua, niatkan berkumpul hari ini kita ibadah. Jadi kita sedang beribadah. Apa salah satu ibadah yang ada pada kegiatan hari ini? Tolabul. Ada kewajiban Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang sampai akhir hayat wajib kita lakukan itu kewajiban. Apa? Tolabul ilmu, mencari ilmu. Kalau kita mencari ilmu berarti kita sedang melaksanakan ibadah. Ibu kantor sholat 100 rakaat umi. Kantor sholat 100 rakaat umi. Bapak kantor, ya panggil saya kantor sholat. Anak-anak pernah sholat malam 100 rakaat? Pernah tidak? Pengen mendapatkan nilai poin pahala dari Allah seperti kita sholat 100 rakaat? Pengen manadoro wajhal alimi. Di dalam kitab beberapa hadis dikatakan, barang siapa orang yang melihat orang sedang menyampaikan ilmu dalam kesempatan ini, manadoro, barang siapa yang melihat wajhal alimi, orang yang sedang menyampaikan ilmu dalam hal ini. Kalian melihat tidak? Nadrotan, walaupun satu. Apa kata Nabi? Bagaikan orang itu sedang sholat sunat 100 rakaat. Amin. Di babakan Betawi jamaah abdi moal disebutkeun aya ikon Bu. Ikon di ujung perung adalah ya seorang ibu usianya sekarang hampir mau 90 tahun, tapi di mana-mana ada pengajian si ibu itu ada moal beja-beja nama anak mak ini. Pengajian Sabtu di kaum hadir. Bokok jalan. Mak ini babakan Betawi di atas dibongkar rumahnya. Ketika pengajian
Pak Jenderal ngaji itu si emak ini melong tunggu melong tunggu. Hari Pak Jenderal kalau lagi menyampaikan seperti ini kan dia semua beres pengajian, bapak tanya, mak kunaon emak? Melong tunggul. Apa kata mak ini? Pan saur jang ustaz. Sakali ninggal jang ustaz, mate 100 rakaat sholat gajaranna. Tah sajam pangaosan mak mah hoyong rampung 100 rakaat. Mata kieu we. Apa kata Pak Jenang? Mak banyak pahala. Aiyeur diarieu. Jamaah deh. Siap. Bahkan maaf ketika hadir di majelis ilmu seperti ini, nilai ibadahnya bukan saja pada orang yang merhatikan, yang sedang tidur mempunyai nilai ibadah. Tadi baca basmalah dulu nggak? Ketika duduk memulai kegiatan ini baca basmalah dulu tidak? Ini sedikit ya sunnah Nabi. Ulu amrin dibalin layu daufi bismillahirrahmanirrahim bahwa au abtor au ajam. Segala perbuatan yang tidak diawali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim tidak akan mendapatkan barokah. Tadi diawali dengan membaca basmalah dulu tidak? Membaca tidak? Barang siapa tadi kalian membaca basmalah selesai nanti mengucapkan hamdalah. Ulangi, awali perbuatan ini dengan basmalah, selesai nanti mengucapkan hamdalah. Qul amri dibalik layudawi bilhamdulillah bahwa ajdam. Sama. Barang siapa berbuat sesuatu tidak mengucapkan hamdalah bahwa ajdam, sama, tidak dapat barokah. Kita hadir di majelis ilmu, kita duduk baca basmalah, selesai nanti kita baca hamdalah. Walaupun ibu bapak kalian tidak memperhatikan, tidur anak, beres kegiatan selesai bubar, maaf, pahala orang yang memperhatikan dengan orang yang tidur sama pahalanya, Bu. Mata bapak harapkan ketika bapak pengajian mending oge tidur semua. Kenapa? Karena pahalanya sama. Mau tidur. Nah ini nih pelajaran buat ibu pak guru dan ente calon pendidik. Ketika ada siswa yang ngantuk di kelas, ya, fenomena dulu ketika bapak kecil di baleno, bagus. Jangan anggap ke kita kerek. Siap ibu guru, siap. Nanti mah kalau di kelas ada siswa yang sedang tidur, anggap ke video paling kenapa? Karena dia sedang beribadah. Setuju anak-anak? Kalau bukan tidur, didiamkan, setuju? Hikmah murid Nabi sekarang pasti banyak yang tidur sampai di kelas ketika belajar. Niat ibadah. Yang ketiga, niat mencari keridhaan Allah. Jadi kita mencari keridhaan Allah. Lanjut, yang keempat adalah niat kita mendapat pertolongan Allah. Karena kita mendapatkan hidayah, yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Banyak orang yang tidak senang dengan majelis ilmu. Kalau kita bisa hadir di majelis ilmu walaupun terpaksa seperti kalian,
Karena di sekolah belum tentu ada maulid Nabi di lingkungan kalian hadir. Karena di sini di sekolah walaupun terpaksa tapi tetap kita bisa hadir di majelis ilmu. Ini merupakan hidayah Allah, pertolongan Allah. Ini yang pertama ya, agar nilai hari ini mempunyai nilai ibadah kegiatan hari ini. Yuk kita luruskan niat. Apa niat kita? Salah satunya takziman wa takriman, mengagungkan, memuliakan baginda Rasul. Yang kedua, segala bentuk kegiatan walaupun tidak dicontohkan oleh baginda Nabi seperti maulid Nabi ini akan mempunyai nilai ibadah apabila pelaksanaannya diisi dengan kegiatan yang baik. Jawab sama kalian, apakah kegiatan hari ini yang diisi dengan kegiatan mabuk-mabukan? Judi, perzinahan? Apa kegiatannya? Apa kegiatannya yang baik? Pasti tadi diawali dengan membaca Al-Quran, membaca sholawat, diisi dengan tausiah, nanti doa, kemudian silaturahmi. Baik nilai kegiatan. Insya Allah Bapak yakinkan syarat yang kedua sudah terpenuhi. Yang ketiga, syaratnya kegiatan apapun namanya, tahlilan, marhabaan, mauludan, ya, itu mah istilah Bu. Orang Sunda mah istilahnya biasanya ibu sok pakai akhiran an. Datang bulan Mulud pengajian apa namanya? Datang bulan Rajab pengajian apa namanya? Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian rutin hari Senin disebut Senenan. Selasa, Rebo, bayi lahir. Marhaba, ada istilah marhaba disebut marhabaan. Ketika ada yang meninggal kita baca Al-Quran, di sana ada bacaan tahlil disebut ya, itu mah orang Sunda aja ya. Yang penting mah apa? Yang kedua, pelaksanaannya harus baik. Yang ketiga, dampaknya harus ada. Jadi kegiatan hari ini akan mempunyai nilai ibadah apabila ada dampak yang positif. Selesai kegiatan ini kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih mencintai Allah, menjadi pribadi-pribadi yang lebih mencintai Rasulullah, mencintai agama dinullah. Itu dampak. Kalau tidak ada dampaknya, nol ya, teori, tidak praktek, maka terus masuk bid'ah dolalah. Mulai saya itu mau kadima Bu, aina ngaji nama ya 30 menit. Tadi mau kadim pembuka. Jadi hari ini kita ya, belum ngaji nama. Bagaimana cara kita mencintai Rasul? Kata Rasul, satu, man ahya sunnati, barang siapa yang bisa menghidupkan sunnah kami, kata Rasul, faqad ahabani, berarti dia cinta kepada Nabi. Wa man ahabani kana ma'ifil jannah, barang siapa orang yang cinta kepada Nabi akan bersama-sama dengan Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang pertama, buktikan cinta kita kepada Allah dengan mengikuti Nabi. Yang kedua, buktikan cinta kita kepada Rasul, yaitu dengan menjalankan sunnahnya. Kalau dibahas sunnah-sunnah baginda Nabi tidak cukup 2 hari 2 malam. Banyak sunnah Nabi. Apa itu sunnah? Apa itu sunnah? Apa itu sunnah? Sunnah itu yang keluar dari Nabi, tapi kecenderungannya adalah perbuatan. Kalau yang keluar dari Nabi, kecenderungan ucapan disebut hadis. Ya, itu berupa ucapan. Kalau sunnah itu sama datangnya dari Nabi, tapi berupa
perbuatan, banyak sunnah Nabi. Jadi kalau kita bukti cinta kepada Nabi, kita ikuti sunnah Nabi. Saking banyaknya, minimal Bapak mengutip, yaitu guru Bapak dari kitab, yaitu karangan Imam Al-Ghazali, minimal agar kita dicintai oleh Allah, agar kita nanti bersama-sama dengan Nabiullah di surganya Allah, minimal ada 7 sunnah harian. Ini ya, yuk kita buktikan dampak selesai dari kegiatan ini. 7 sunnah harian baginda Rasulullah yang selama dalam hidupnya tidak pernah Rasul tinggalkan. Ini ya, oleh-oleh. Apa sunnah yang pertama? Qiyamul lail. Apa? Apa? Qiyamul lail. Nabi selama hidup belum pernah meninggalkan sholat malam. Ada 40 keutamaan sholat qiyamul lail mau dibahas. Tapi yang jelas, kalau pengen kita mendapat kemuliaan, kebahagiaan dunia akhirat, yuk kita rajin sholat qiyamul lail. Ini ya, ini sunnah yang pertama. Jadi tidak banyak, 7 sunnah harian. Yuk kita jadikan yaitu pekerjaan harian kita. Siapa yang rajin? Jisung. Yang rajin qiyamul lail. Yang suka bangun malam bisa apa? Ada? Mau apa bangun? Mau pipis, Jadi di antara sekian banyak sunnah Nabi, yuk ada 7 harian kata Imam Al-Ghazali. Barang siapa sudah bisa melaksanakan 7 harian sunnah kanjeng Rasul, insya Allah ya termasuk orang-orang yang dicintai Allah, yang dicintai Rasulullah, nanti mendapatkan syafaat Rasul. Apa yang pertama? Qiyamul lail, sholat malam. Apalagi kita sebagai pelajar ya, ingin mendapatkan keutamaan ilmu, rajin-rajinlah kalian sholat malam minimal 2 rakaat. Ada amalan pun guru Pak, pun guru Kiai yang mana Pondok Pesantren Manarul Huda Cibiung Garut. Beliau menyampaikan minimal dina sapoek saputing teh pidamel 2 3 2 1000 so 2 3 2 1000 pasangan kayak bagi Singapura tadi dia 2 rakaat minimal tiap malam. Sholat tahajud minimal Bu ya, minimal 3, tutup tiap malam dengan 3 rakaat sholat witir. 2 tiap pagi minimal, yaitu sholat duha. 1000 tiap hari istighfar, 1000 tiap hari sholawat 2, 3, 2. Jadi sunnah harian yang pertama yang tidak pernah ditinggalkan Rasul apa? Sholat qiyamul lail ya, kurang greget. Yang kedua adalah sholat berjamaah. Apa? Sholat khusus ini untuk laki-laki. Nih, sholat berjamaah. Karena apa? Maaf. Siapa yang pernah ke Mekah? Jangan ke Mekah. Siapa yang pernah ke Derenteng? Tahu Derenteng? Cara paling apa? Kebun binatang. Siapa yang pernah ke kebun binatang?
Pernah lihat onta? Apakah onta yang ada di Kabupaten Bandung sama dengan onta yang ada di Mekah? Sama. Tidak. Sama onta. Ya. Kalian laki-laki khususnya kalau di Mekah, maaf Bu, kalau di Mekah orang itu pada pengen jauh dari masjid. Ulangi, di Mekah, di Madinah orang itu pengen jauh dari masjid. Kenapa? Karena tiap langkah mau pergi ke masjid itu menjadi kiparat, dinilai ibadah. Lebih jauh rumahnya ke masjid, lebih banyak pahalanya. Maka orang Mekah Madinah pengen jauh rumahnya dari masjid. Kalau orang kita, orang Indonesia pengen dekat dengan masjid. Padahal maaf, di Mekah ada onta. Ketika orang Indonesia datang ke sana mengikuti rangkaian ibadah, salah satunya tawaf. Pertanyaan, apakah ada onta yang ikut tawaf? Ya? Kita menunggu mau ibadah haji berapa tahun? Sekarang 30 tahun, 25 tahun. Itu onta tiap hari ada di Mekah, belum pernah ke Ka'bah. Nah, jangan sampai kita dekat masjid, laki-laki nih, tapi tidak datang ke masjid untuk berjamaah. Bisa jadi kalian itu jadi jadi amalan sunnah yang kedua apa? Sholat berjamaah. Yang ketiga, orang geronteken. Yang ketiga, amalan rutin sunnah harian Kanjeng Rasul adalah qiraatul Quran. Hari ini udah berapa juz kalian tadarus baca Quran? Hah? Nabi tidak kurang, yaitu minimal 100 ayat Nabi baca tiap hari. Sekali lagi, Nabi tiap hari minimal baca 100 ayat. Apa kata Nabi? Untuk kita umatnya, walau ayat, walaupun 1 ayat baca. Sahabat bertanya, kenapa Nabi suka membaca Al-Quran? Apa jawaban Nabi? Karena aku ingin menjadi ahlullah. Aku ingin menjadi keluarga Allah. Kata sahabat, apakah ada keluarga Allah? Kata Nabi, nah, ada. Kata sahabat, siapa yang termasuk ahlullah? Siapa yang termasuk keluarga Allah? Dengerin ini yang disampaikan Nabi. Allazina hum yaqra'unal Qur'an. Orang yang rajin membaca Al-Quran itulah keluarga Allah. Pengen kita diakui menjadi keluarga Allah? Pengen? Ya? Ahlullah di dunia, keluarga Allah di dunia, kata Nabi, alladzina hum yaqra'una Quran, orang yang membaca Al-Quran walau ayatan. Bahkan kata Nabi ke Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, ya, kamu baca 1 ayat saja dalam Al-Quran, khairul laka min an tusalli mi'ata raka'atin. Lebih baik buat kamu daripada sholat dan sholat. Salah satunya ya, ini. Mari kita buktikan, bukan teori, tapi kita praktekkan dari peringatan Maulid Nabi itu. Yang pertama tadi apa? Sholat malam qiyamul lail. Yang kedua,
Laki-laki khusus sholat namun ayah laki untuk berjamaah berarti kontak aing. Yang ketiga qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi wajib ya awali Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, akan jadi syafaat ya nanti di yaumil jajah. Yang keempat gurutulkeun dawamul wudu. Sunnah harian baginda Rasul adalah mendawamkan wudu. Dawam wudu. Ada emak-emak ya, emak-emak di Cilengkrang nggak tapi Cilengkrang bu ya kiwe ketemu dia tapi kayak tipe punaon emak sedang ya mengikuti sunnah Nabi manyun penying naon ya emak saya nahan hidup. Kenapa? Karena ingin mengikuti sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang keempat harian adalah mendawamkan wudhu. Mata ingin dawam wudhu, ingin terus-terusan punya wudhu sampai ke itu. Oke, tahan. Jangan, bukan itu artinya. Hidup mah hidup, tapi sunnah Nabi yang dimaksud dawam wudhu adalah ketika batal wudhu lagi, apalagi hebat kalau sebelum tidur. Siapa di antara kalian sebelum tidur punya wudhu dulu? Ambil air wudhu dulu. Ini sunnah Nabi saya ya. Sebelum tidur kita wudhu dulu. Kata Nabi, barang siapa tidur dalam keadaan suci ya, mempunyai wudhu, fa'adrikuhul maut, kemudian datang kematian, maka matinya syahidan, diakui dalam keadaan mati syahid. Ini ya amalan rutin bagi Rasul. Apalagi ya, selanjutnya yang kelima adalah satu apa itu? Sholat qiyamul lail. Yang kedua sholat berjamaah. Yang ketiga baca Quran. Yang keempat punya wudhu. Yang kelima sodakoh. Tiada hari tanpa sodakoh. Pak, apa yang harus disodakohkan? Ada sodakoh yang gratis buat kita. Apa itu? Tabasumuka laka sodakotun. Senyum. Awali pagi hari dengan kita sodakoh, yaitu senyum. Barang siapa mengawali di pagi hari, maaf, bangun tidur ya, otak, utek, hati itu berkecamuk dalam urusan dunia, maka Allah berikan ajab pada orang itu. Di hari itu Allah berikan kesusahan yang tiada henti. Allah berikan masalah anu patunggu-tunggu kabimu, masalah. Kenapa? Itu hadis. Kata Nabi, barang siapa yang bangun tidur di pagi hari, kemudian yang ada dalam otaknya urusan dunia, maka Allah berikan ajab. Salah satunya diberikan hari itu masalah yang tiada hentinya. Makanya awali ketika kita bangun dengan sunnah Nabi. Apa itu? Sodakoh. Apa? Senyum. Kalau ibu pertama, ibu teh buka pampayuna, antosan si bapak atau sama kali ibu teh kieu nagong. Pas si bapak buka
Ketika bangun pertama, orang tua belum bangun, tunggu si bapak tunggu si mama dia. Pas si bapak si mau bangun, mama, papa, siap. Minimal terus sodako. Dia macam marut ya, cemurut. Yang keenam, berapa level? Yaitu apa? Wabil ashari hum yastaghfirun, sering membaca istighfar. Ya, ikuti bapak. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim min kulli dzambil adzim fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astagfirullahaladzim min kulli akili riba wal haram. Astagfirullahal ghafurur rahim. Ya, minimal astagfirullahaladzim. Ustaz panjang kene minimal, awas minimal astagfirullahaladzim. Kata kalian teh Pak Ustaz panjang kene pondok singkat ya, ganti jangan disingkat salah. Astagfirullahaladzim jadi astaga itu maksudnya memotong istighfar tapi salah. Kalau tidak bisa mengucapkan astagfirullahaladzim minimal Allah. Dan ketika ada orang yang mengucapkan istighfar dengan bacaan Allah, cepat hubungi Ustaz, berarti dia mau mati. Ya, tak mau kita tidak istighfar apa-apa. Yang selanjutnya apa? Yang terakhir. Yang terakhir apa? Silaturahmi. Dalam kegiatan ini adalah dampak dari kegiatan Maulid Nabi. Salah satunya silaturahmi, kita bisa berkumpul dengan janji Nabi. Barang siapa yang silaturahmi, maka Allah akan berikan panjang umur, Allah berikan rezeki yang luas. Amin ya Allah ya Rabbal. Terakhir, Bapak mau tanya, tahu nggak? B. Apal B? Apal domba? Apal gonggong? Gonggong teh kalau kata para pelajar sekarang mah, tahu gonggong? Apa itu gonggong? Sedikit, anjing tadi itu ya. Apa bedanya embe? Domba ya. Apa bedanya domba dengan gonggong? Hah? Dia. Embe mah mendapatkan barokah, gonggong tidak mendapatkan barokah. Ketika Allah menciptakan gonggong, Allah protes. Gonggong protes ke Allah. Ya Allah, why engkau menciptakan aku ya Allah? Kata Allah, because. Kenapa engkau menciptakan aku? Aku itu najis ya Allah. Kata Allah, tenang gonggong, tenang. Ada lagi yang lebih najis daripada kamu. Hei anjing. Apa gonggong? Kata Allah. Dengan semangat itu gonggong bicara, ya Allah, siapa yang lebih najis daripada aku? Kata Allah, yang lebih najis daripada kamu adalah bagong. Apa itu bagong? Babi mendengar itu tangis. Ya Allah, why? Kata Allah, because. Kenapa engkau menciptakan aku sedangkan aku lebih najis
kata Allah, tenang Bagong, tenang Babi, ada lagi makhluk yang lebih najis daripada engkau. Dengan semangat Babi bertanya, siapa ya Allah makhluk itu yang lebih najis daripada saya? Kata Babi, siapa? Kata Allah, dengerin. Makhluk yang lebih najis daripada babi adalah tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Nitip ya, nitip ya apa? Sholat. Mbe mendapat barokah, gogong tidak mendapat barokah. Apa bedanya? Lihat, menurut survei membuktikan, mbe kalau melahirkan ya paling banyak antara 3 sampai 4 anak. Ketika mamah mbe melahirkan, ya ibu mbe melahirkan paling banyak itu antara 3 sampai 4 survei. Tapi ya seekor gogong, seekor anjing betina ketika melahirkan bisa 8, bisa 10, bisa 15 sekali melahirkan anak. Jadi menurut logika, kalau begitu yang banyak melahirkan gogong atau mbe? Gogong atau mbe? Menurut logika, gogong yang banyak melahirkan. Tapi apa yang terjadi? Sok di kampung kalian, ya banyak gogong, banyak mbe, pasti banyak mbe. Kenapa? Karena gogong walaupun banyak sekali melahirkan tidak mendapat barokah dari Allah. Beda dengan mbe, ketika ada kurban yang dipotong gogong atau mbe? Ketika ada hajatan potong mbe, potong gogong. Mbe mah disembelih, gogong tidak ada yang menyembelih. Tapi kenapa ya di lingkungan kita yang kelihatan kebanyakannya mbe bukan gogong? Karena mbe barokah. Pengen tahu kenapa mbe dapat barokah? Pengen tahu? Dengerin nih, mbe di mana malam mau datang bersegera itu mbe tidur. Sok tinggal mbe ke kandang. Mbe mah di mana rep pagi enggal mbe mah pulang. Mbe mah pulang. Ketika datang sepertiga malam, ketika Allah turun ke langit dunia menyampaikan rahmat kepada siapa yang bangun, mbe bangun. Maka mbe mendapatkan rahmat Allah dan kebahagiaan barokah. Beda dengan gogong mah jam 7 gagaikan kene, jam 11 gagaikan kene, jam 2 masih ngagogong kene. Ketika turun Allah ke langit dunia, itu gogong malahan tidur. Jadi tidak kebagian rahmat Allah. Berarti kalau orang kalian begadang, terus begadang, ketika Allah turun ke langit dunia untuk menyampaikan rahmat, kalian malah tidur. Kebagian tidak rahmat? Kebagian tidak rahmat? Jadilah seperti mbe, datang waktu malam, segeralah tidur untuk persiapan bangun malam, yaitu menyongsong rahmat Allah. Jangan sampai kita seperti gogong. Ya. Jadi kalau ada orang anu begadang terus, pas waktu ada subuh tidur, berarti orang itu manusia, kan? Tidak mendapat rahmat Allah. Ya, itu yang pertama, nitip. Sholat ya, sholat tadi sholat. Yang kedua, kunci keberkahan adalah orang tua. Salah satunya ibu bapak guru. Amanat di bapak, pesan di bapak ya, pesan di bapak, jaga sholat. Yang kedua, jaga orang tua. Jaga orang tua. Ibu ketika melahirkan sakit tidak bu?
Bayangkan sama kalian dipukuli tapi pakai bedog, dicacak dia ditekan, kira-kira sakit nggak? Tangan dipatah-patahkan sakit nggak? Sakit nggak perempuan? Sakit nggak laki-laki? Survei membuktikan ketika seorang ibu melahirkan ada 45 titik ya kesakitan bagaikan dipatah-patahkan tulang. Kasihan tidak? Kasihan tidak? Ya, makanya harus kasihan kepada orang tua. Jadilah kita menjadi syafaat. Bagaimana caranya? Jadi anak yang soleh dan solehah. Jadi kebanggaan orang tua. Kalau kalian bukti cinta kepada orang tua, bukti cinta kepada ibu bapak guru, minimal jaga nama baik orang tua, jaga nama baik ibu bapak guru. Padahal cinta kepada orang tua, cinta kepada ibu, tapi tidak bisa menjaga nama baik, itu bohong cintanya ya. Jadi dua aja bapak menitip, yaitu daripada sekarang yaitu Maulid Nabi, yuk kita sholat. Yang kedua yaitu jaga orang tua, sayangi orang tua. Berdiri semua. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafidaini